Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Darmawan, NIM 1910-3004, Prodi Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang membangun Indonesia dari desa. Baiklah, kita mulai. Membangun Indonesia dari desa. Dalam judul membangun Indonesia dari desa seperti dapat 3 unsur penting, yaitu membangun Indonesia dari desa. Secara umum, membangun Indonesia dari desa adalah konteks pembangunan Indonesia untuk membangun Indonesia menjadi negara yang besar, kuat, dan hebat. Haruslah dimulai dari desa. Mayoritas warga negara Indonesia tinggal di daerah-daerah perdesaan. Potensi-potensi wilayah, potensi ekonomi, potensi keuangan, hingga model sosial untuk pembangunan sebagian besar juga berada di pedesaan. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk membangun Indonesia mulai dari desa yang maju dan berdaya akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini sangat dipengaruhi untuk membangun Indonesia oleh kemampuan manusia sebagai subjek pembangunan untuk membangun dan memberdayakan desa masing-masing. Potensi A, membangun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membangun berasal dari kata bangun yang artinya bangkit, berdiri, naik. 2. Mendirikan, mengadakan gedung, membina, dan 4. Bersifat memperbaiki. Membangun dalam konteks ekonomi berarti berdiri. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia sangat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan ekonomi di Indonesia adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk di daerah dan serta dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Membangun berarti proses perubahan struktur menuju happiness atau kebahagiaan menjadi tolak ukur generasi. Membangun meliputi membangun wilayah keluarga, membangun dimulai dari pribadi, keluarga, desa, pemerintahan, unit. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa pembangunan adalah proses perubahan struktur masyarakat yang berdasarkan kemampuan sendiri. Masyarakat kegiatan pembangunan yang tidak terpisahkan dan membentuk circular flow, yaitu 1. Produksi dan penciptaan lapangan kerja untuk meningkatkan pendapatan guna meningkatkan tabungan yang berguna bagi pembentukan modal agar terjadi perubahan teknologi. Perubahan teknologi pada gilirannya akan berdampak positif pada peningkatan produktif dan lapangan kerja. Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi atau economic growth. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP atau Gross National Product. Di negara tersebut, adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilan lebih bersifat kuantitatif, yaitu ada kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan. Sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti lembaga, pengetahuan, sosial, dan politik. Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sebagai wadah kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang Merauke, dari Rote sampai Sangihe yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Negara kesatuan adalah negara dengan wewenang legislatif dipusatkan pada suatu badan legislatif pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat, bukan pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat memiliki wewenang untuk menyerahkan sebagian atau sepenuhnya urusan tertentu pada pemerintahan daerah. Kedaulatan yang tidak terbagi-bagi. Membicarakan Indonesia berarti harus membicarakan latar belakang kesejahteraan lahirnya Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak berdiri begitu saja atau ujung-ujungnya
dan berdiri Indonesia merupakan negara-negara yang riwayat sejarah yang cukup panjang. Indonesia merupakan nama yang berasal dari perubahan perjalanan sejarah yang terjadi di Nusantara hingga pertengahan abad ke-19. Indonesia merupakan kepulauan di antara wilayah Indochina dan Australia. Sebelumnya disebut dengan bermacam-macam nama oleh bangsa-bangsa yang berinteraksi ataupun bertransaksi dengan bangsa-bangsa Nusantara. Orang-orang Tionghoa atau Tiongkok menyebut Indonesia dengan Nanhai atau Kepulauan Laut Selatan. Sementara orang-orang India menyebut Indonesia dengan Dwipantra atau Kepulauan Tanah Seorang. Nama ini diambil dari bahasa Sanskerta Dwipa, pulau, dan antara luar, seberang. Ada pula disebutkan dalam bahasa Sanskerta Kepulauan Nusantara sebagai Suwarna Dwipa, kepulauan penuh emas yang diperkirakan adalah Pulau Sumatera sekarang ini. Orang-orang menyebut wilayah kepulauan tersebut sebagai Jazair Al-Jawi atau Kepulauan Jawa, dan kadang disebut dengan Luban Jawi, kemenyan Jawa. Karena pedagang Arab memperoleh kemenyan dari pohon sitrax Sumateranya, kemenyan yang dulu hanya tumbuh di Pulau Sumatera. Akibat penyebutan tersebut, jamaah haji dari Indonesia dari manapun aslinya sering disebut sebagai orang Jawa atau Kuluh Jawi. Mereka yang berasal dari Jawa atau semuanya Jawa. Penyebutan tentang Indonesia memang beragam. Orang Eropa pertama kali menganggap Asia terdiri dari orang Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Mayoritas suku bangsa pada kelas dunia yang mereka kenal. Bagi orang Eropa, mereka semua adalah Hindia atau Asia. Asia Selatan disebut dengan Hindia Muka dan Asia Tenggara disebut Hindia Belakang. Kepulauan di Asia disebut dengan Kepulauan Hindia atau Indice Archipel, Indian Archipelago atau Archipel Indian, dan kelak juga akan kadang-kadang disebut Hindia Timur atau Ost India atau East India, Indes Orientales, dan nama lain yang dipakai adalah Kepulauan Melayu atau Malaysia Archipel Malay Archipelago. Unit politik yang berada di bawah jajahan Belanda memiliki nama resmi Netherlands Indie atau Hindia Belanda. Sedangkan pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945 digunakan istilah To-Indo atau Hindia Timur. Edward de Westdekker pada tahun 1820 sampai 1887 yang terkenal dengan nama Multatuli pernah menggunakan nama Insulinde atau Kepulauan Hindia, tetapi nama ini kurang populer, meskipun sempat menjadi nama surat kabar dan organisasi pergerakan di awal abad ke-20. Pada tahun 1847, di Singapura terbit majalah alamiah tahunan Journal of the India Archipelago and Eastern Asia atau JIAEA, Jurnal Kepulauan Hindia dari Asia Timur yang dikelola oleh James Richardson Logan pada tahun 1819 sampai 1869. Seorang sarjana hukum dari Universitas Edinburgh berkebangsaan Skotlandia pada tahun 1849, seorang ahli etnologi berkebangsaan Inggris George Samuel Windsor Earl pada tahun 1813 sampai 1865 bergabung sebagai redaksi majalah JIEA. Dalam JIEA volume 4 tahun 1850 halaman 66 sampai 74, Earl menulis artikel on the loading menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas, sebab nama Hindia Melayunesia di Kepulauan Melayu daripada Indonesia dalam Kepulauan Hindia. Sebab Melayunesia sangat tepat untuk ras Melayu, sedangkan Indonesia bisa juga digunakan untuk Ceylon, sebutan Sri Lanka saat itu, dan Maldives, sebutan asing untuk kepulauan. Desa.
Desa merupakan unit terkecil pemerintahan dalam lingkup tata pemerintahan di Indonesia. Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan, desa atau yang disebut nama lain merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati oleh Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, pembentukan desa hanya berdasarkan indikator jumlah penduduk dibedakan menurut pulau dan langsung menjadi desa definitif. Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, baru indikator jumlah penduduk tidak lagi hanya menurut pulau, tetapi lebih terperinci dengan syarat jumlah penduduk lebih besar daripada sebelumnya. Jika sebelumnya cukup dengan jumlah penduduk 2.500 orang, dengan Undang-Undang Desa wajib 4.500 orang, dan ada desa persiapan selama 1-3 tahun. Yang dengan demikian membangun Indonesia dari desa dapat diartikan mengadakan, membina, dan memperbaiki manusia di wilayah NKRI, sehingga mampu dan berdaya untuk memanfaatkan potensi wilayah, potensi ekonomi, potensi keuangan, modal sosial, dan lain-lain yang ada di desa. Pembangunan desa merupakan pembangunan daerah yang dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling kecil. Berikutnya adalah diperluas pada pembangunan tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, dunia, hingga universal. Membangun Indonesia dari desa dapat pula dipahami sebagai pelaksanaan pembangunan daerah di desa. Pembangunan daerah adalah pembangunan di masing-masing desa di wilayah NKRI, penyelenggara proses pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dilakukan secara parsipatoris dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Istilah ini berbeda dengan makna pembangunan di daerah, yang mengandung maksud pembangunan yang bukan diselenggarakan sendiri dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pembangunan di daerah merujuk pada paradigma pembangunan sentralistik. Pembangunan di daerah lebih merupakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan dilakukan di daerah. Singkatnya, membangun Indonesia dari desa berarti memberdayakan masyarakat desa dengan berbasis program OPOP atau One Person One Product, OVOP One Village One Product, atau OVOC One Village One Corporation, agar mampu meningkatkan kesejahteraannya. Kesejahteraan masyarakat diukur dari kesejahteraan masing-masing individu. Setiap individu dapat sejahtera bila sesuai dengan OPOP. Setiap individu memiliki produk untuk diperjualbelikan sehingga memiliki OVOP. Satu desa, satu produk. Satu desa harus memiliki produk unggulan yang dapat diperjualbelikan secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlibat di dalamnya. Dalam konteks menjamin kepastian dan perlindungan hukum, bentuk OVOP memiliki badan hukum usaha. OVOC, satu desa, satu korporasi, dapat berupa PT atau perseroan terbatas yang berjiwa korporasi dan berjiwa PT atau perseroan terbatas. Koperasi yang dengan prinsip-prinsip OPOP, One Person One Product, atau OVOP One Village One Product, OVOC One Village One Corporation, itulah kesejahteraan masyarakat desa dapat ditingkatkan. Pada skala yang lebih luas, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Penutup. Berarti membangun Indonesia dari MIDD memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, memakmurkan dan memuliakan rakyat. Membangun Indonesia dimulai dari membangun manusianya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan kepada rakyat, yang diperlukan pemimpin dan yang memihak kepada rakyat. Pemimpin yang mampu menjadikan rakyat berdaulat, artinya rakyat yang bersama-sama mampu berdiri. Daftar pustaka. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.